Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. Senang sekali hari ini saya Kori Hafizah kembali membersamai Anda dalam Bincang iNews. Pemirsa, kali ini kita kembali akan berbicara mengenai kasus TPPO di Nusa Tenggara Barat. Memang ini perlu ya banyak disuarakan, perlu banyak kita dengarkan menjadi sebuah edukasi pembelajaran untuk masyarakat juga. Kali ini saya bersama dengan Kasubdit Bin Polmas, Ditbinmas Polda Nusa Tenggara Barat, Bapak Kompol Dr. Haji Lalu Mustiarap SHMM. Kita akan berbincang-bincang bagaimana skema ya pencegahan dari kasus TPPO di Nusa Tenggara Barat yang sudah dikatakan darurat ini. Saya sapa dulu Pak Haji Lalu Mustiarap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah kabar baik, Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Bincang Terima iNews. kasih sama-sama. Ini kita berbincang-bincang kembali mengenai kasus TPPO. Sebelumnya kemarin saya sempat berbincang-bincang juga bersama dengan BP3MI, kemudian ada juga dari Direktorat Reserse Kriminal Umum juga ya. Tapi itu mengenai tindakan ya, penindakan. Satgas penindakan. Kali ini kalau Bin Polmas, Ditbinmas ini berbicara mengenai pencegahannya. Satgas pencegahan, baik. Tapi masyarakat juga saya dengarkan banyak yang juga masih bingung. Sebenarnya kasus TPPO ini kasus yang seperti apa? Apakah TPPO itu hanya sekedar kalau zaman dulu TKI ilegal ya, kalau sekarang namanya PMI, atau ada juga kasus-kasus lain yang dinamakan TPPO, Pak Haji? Iya, terima kasih Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton sekalian. Bahwa kami dari Polda Nusa Tenggara Barat sudah terbentuk satgas-satgas yang menangani tentang tindak pidana perdagangan orang ini sebanyak satgasnya 8 satgas. 8 satgas ya. Untuk satgas pertama itu masalah pencegahan. Ini adalah tugas kami selaku Bimas yang memberikan penyuluhan terhadap masyarakat. Kemudian nanti Satgas Intelijen ya, yang menyerap informasi. Kemudian Satgas Rehabilitas atau Kesehatan. Ya. Kesehatan juga Mbak. Jadi itu ada satgasnya. Jadi memulihkan tenaga kerja yang ya notabene mungkin dia dapat siksaan atau stres, kekerasan dan sebagainya. Kemudian rehab sosial, ya ini yang menyangkut kepada nama baik dan bagaimana sosial di masyarakat dan sebagainya, masalah pemulangan, kemudian integritas sosial dan sebagainya. Kemudian Subsatgas 5, pengembangan norma hukum, ya jadi mereka juga perlu ya diberikan pengetahuan tentang hukum. Kemudian 6, ya Satgas 6, Subsatgas 6 aja. Ya ini baru penegakan hukum. Penegakan hukum baru dilakukan penindakan ya proses-proses dan sebagainya pidananya. Itu tentunya untuk pelaku ya. Pelaku ya khususnya untuk pelaku. Ya. Ini untuk penegakan hukum ini khususnya untuk pelaku, berlaku untuk pelaku. Kemudian ketujuh Subsatgas kerja mengkoordinasi ya, kerjasama dan koordinasi. Jadi dengan instansi-instansi terkait. Ya kita kerjasama ya bagaimana mencari solusi yang terbaik. Yang terakhir adalah humas, hubungan masyarakat. Ya. Baik. Kembali ke pertanyaan saya sebelumnya tadi, terlebih dahulu Pak Haji Musti, kasus TPPO ini adalah kasus PMI ilegal begitu ya? Ilegal ya. Yang jelas di situ ilegal dia. Ya, tindak pidana perdagangan orang ini adalah tindakan yang ilegal. Yang tidak yang menyalahi aturan, tidak sesuai dengan prosedur, yang menyalahi aturan. Baik. Korban TPPO ini apa yang dilakukan di tempat-tempat mereka diperjualbelikan dalam tanda kutip? Ya, mereka biasanya ditempatkan di tempat kerja yang tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan awal. Itu kebanyakan. Ya contohnya misalnya nanti mereka akan dipekerjakan di suatu pabrik contohnya. Mereka diiming-iming dengan gaji besar ya 10 juta, 15 juta. Nah, sampai di tempat ya ternyata mereka ditempatkan di perkebunan yang gajinya pun kadang-kadang tidak sesuai dengan UMR. Ya, sekitar 1.500.000, kadang-kadang 1 juta. Nah, ini yang membuat masyarakat menjadi
trauma kadang-kadang. Tapi traumanya ini masyarakat tidak secara terbuka karena sifatnya mereka tidak mensosialisasikan diri kepada rekan-rekan sesampainya di rumah untuk menginformasikan kepada keluarga-keluarga yang lain. Jadi mereka sepertinya ya sudah, kalau saya mengalami ya sudah cukup saya. Nah, seperti itu. Oke. Iya. Baik Pak Haji, sebelum saya fokus ke proses pencegahan dari kasus Yeah. TPPO ini, saya ingin menjurus ke kasus TPPO yang sudah terjadi. Ini Yeah. yang kemarin juga sempat viral itu Yeah. adalah pemulangan korban dari Pemulangan, Lampung, ya, kemudian dari juga Lampung. dari Sumatera Utara Sumatera kalau tidak Utara, salah ya. dari Dan itu Kalimantan. rata-rata perempuan. Ya. Apa yang terjadi? Apakah perempuan memang lebih banyak korbannya? Kalau kita melihat ya, kalau dari hasil kami di masyarakat ya, karena kami adalah sifatnya penyuluhan ya, perempuan ini sifatnya paling cepat dipengaruhi. Paling cepat dipengaruhi. Paling cepat dipengaruhi, paling cepat diiming-iming, karena dia seolah-olah di sana kerjanya agak kerja tidak berat, tapi penghasilan besar. Katakanlah misalnya sekarang itu iming-imingnya, iming-imingnya, ya, Pak Haji, katakanlah misalnya sekarang diantaranya mengasuh anak, merawat orang tua, kemudian menjadi ibu rumah pembantu rumah tangga. Nah, iming-iming ini kan dia membayangi bagaimana bayangannya dia di rumah gitu. Tidak pernah membayangi bagaimana di daerah orang lain. Betul. Dia hanya bayangi bahwa kalau jadi pembantu rumah tangga atau mengasuh anak kan gampang aja. Ya paling kita kasih makan, kasih mandi. Dengan upah yang dijanjikan cukup besar. Cukup besar. Nah, dia belum tahu karena tidak ada pelatihan. Nah, kalau dari pemerintah kan dia melalui pelatihan, bagaimana dia komunikasi, SDM-nya bagaimana tindakan sebagainya. Nah, mereka tidak ada pelatihan. Ya, karena ilegal, mereka hanya didorong, ya, dibawa, diiming-imingi dengan nanti dia modal bahasa awalnya mungkin bahasa isyarat dan sebagainya. Ya lambat laun dia mungkin semakin paham. Nah, sehingga sampai sana lain lagi. Ya, nanti dia sampai 24 jam tidak istirahat, kemudian habis ini diberikan kerjaan yang ini, habis ini dikerjakan yang ini. Nah, ini yang membuat mereka terkadang merasa diri memang ya disiksa di sana, dipaksa maksudnya. Baik, dan rata-rata itu juga usia produktif ya Pak Haji. Betul, Ya. dia Ditahan dulu produktif. Pak Haji Musli, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan terima kita kasih. break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali, masih dalam Bincang iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Lemon Iya. fresh kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. boleh nggak sih Iya, iya, dikasih benar. senjata gitu? Mbak Boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpurf Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews.
kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Baik pemirsa, masih dalam Bincang iNews, kita masih berbincang-bincang mengenai kasus TPPO. Tadi saya sampaikan kepada Pak Haji Mustiarap, narasumber kita juga, bahwa yang kita lihat korban-korban TPPO ini juga adalah mereka yang masih usia produktif ya, Pak Haji Musti ya. Baik, sebelum saya ke pencegahannya, tadi di segmen 1 kita sempat bahas kasus TPPO ini seperti apa. Jadi kalau misalnya kasus TPPO seperti tadi, wanita lebih didominasi dengan wanita ataupun perempuan, apakah mereka hanya dijual keluar untuk diperjualbelikan atau mungkin ada tindakan-tindakan pidana juga yang dilakukan oleh pelaku di luar sana? Lebih cenderung kepada perdagangan untuk dipekerjakan. Untuk dipekerjakan, itu lebih cenderung. Lebih cenderung. Tapi cenderung. Ada kasus-kasus lain pasti? Ada kasus tapi tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Hanya 1-2 lah, mungkin persentasenya 0, sekian. Seperti apa misalnya Pak? Ya seperti pelecehan seksual itu, kemudian ya menelantarkan, ditelantarkan seperti itulah salah satu. Dan kasus-kasus pidana lainnya. Dan kasus pidana lainnya yang tidak terlalu menonjol memang. Oke, baik. Tentunya ini juga perlu disampaikan ya Pak Haji ya untuk masyarakat agar mereka juga bisa berpikir ke depannya. Bisa jadi saya seperti itu. Iya, jadi kita kalau kita misalnya melakukan penyuluhan, kita memberikan bayangan-bayangan sifatnya yang paling pahit yang mereka terima, yang paling jelek mereka terima, sehingga mereka berpikir 1000 kali ketika dia mau istilahnya mau terpengaruh untuk dipekerjakan di luar negeri. Nah, lebih cenderung memang kita memberikan saran kepada mereka untuk melalui pemerintah atau legal, sehingga mereka betul-betul diberikan pelatihan oleh pemerintah, sehingga secara SDM mereka betul-betul profesional. Oke, baik. Satgas pencegahan ini melakukan penyuluhan ya Pak Haji Musti ya? Betul, itu kira-kira instansi terkait bekerja sama dengan siapa juga Pak? Ya, kita bekerja sama dengan BP3MI, kemudian kita dengan kepala desa, kepala lingkungan yang tinggal bawah. Ya, jadi kita sampai ke bawah, ya, sampai ke komunitas-komunitas yang terbawah. Bahkan kita, mohon maaf, kita sampai masuk ke persatuan kandang kumpul. Misalnya persatuan tangga kumpul sapi misalnya, sampai masuk ke sana kita Mbak. Iya, di situ untuk kita memberikan penjelasan kepada mereka sehingga betul-betul mereka silakan usaha ini yang dilakukan jangan terpengaruh kepada iming-iming dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menjanjikan akan bisa memperoleh gaji. Usaha yang Bapak lakukan ini adalah usaha yang sangat bagus, yang ikhlas, karena tentunya dengan usaha ini walaupun kotor, walaupun kita bau lah begitunya, tapi hasilnya kita akan peroleh dengan halal, dengan nikmat gitu. Nah, ketimbang diiming-iming sampai sana ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi sampai kita komunitas, sampai ke komunitas ojek kita masuk, komunitas kandang kumpul, pesantren, pokoknya ke tempat-tempat hiburan, mohon maaf. Istilahnya kami untuk melakukan penyuluhan ini dari tempat yang paling bau sampai tempat yang paling harum. Karena kebanyakan tempat yang Bapak anggap paling bau juga pastinya itu akan lebih berpotensi ya. Itu yang paling potensinya lebih cepat terpengaruh daripada yang di tempat harum. Nah, gitu. Betul sekali. Tapi kalau berbicara seberapa intens melakukan penyuluhan? Kita seminggu sekali, Mbak. Seminggu sekali? Mohon maaf. 5 kali sebulan. 5 kali sebulan. Berarti ada yang 2 kali seminggu, ada yang seminggu. Yang jelas kami melakukan penyuluhan itu minimal 5 kali sebulan. Minimal 5 kali sebulan. Ya, bisa 6 kali, bisa 8 kali. Dan itu bergiliran ke masing-masing daerah? Ke daerah-daerah beda. Dari Polda NTB Dari Polda NTB, seluruh. Dari Mataram sampai ke Bima. Menyasar ke Polres juga? Sampai ke Polsek, Mbak. Polsek? Sampai ke desa. Babin Kamtibmas yang ada di sana ya? Kita koordinasi sama mereka. Jadi misalnya sekarang Pak Babin, kita mau mengadakan penyuluhan di desa ini, di kampung ini.
Oh siap, jadi dia komunikasi, nanti kita tentukan jam dan hari, kemudian kita bersama-sama ke sana. Oke, Mereka baik. yang mendampingi. Dari sekian banyak yang dilakukan sosialisasi ataupun pelayanan begitu ya untuk memberikan mereka informasi, kira-kira daerah yang lebih banyak berpotensi itu daerah mana, Pak? Rata-rata sih. Rata-rata ya? Rata-rata, Daerah Mbak. Lombok ya rata-rata ya? Lombok, terutama Sumbawa juga rata-rata. Sumbawa Ya. juga? Saya bilang nanti Bima enggak, tapi ada juga. Ada Bima, juga? Dombo. Hampir rata-rata NTB, Mbak. Baik. Mataram pun yang paling, Mataram menonjol nih kadang-kadang dari apa namanya di Taliwang, sini yang Cakra, yang bagian utara. Intinya di daerah Kota Mataram. Iya, Ya? Mataram. Oke, Ya. seperti Jadi, juga yang dikatakan kemarin oleh dari BP3MI, mereka mengatakan bahwa hampir dari setiap kasus TPPO yang ditemukan itu ada saja orang Nusa Tenggara Barat. betul, Mbak. Setiap ada yang ini yang di bahasanya kita yang ditangkap di luar negeri gitu, bahasa mudahnya gampangnya, pasti itu ada dari Lombok. Pasti atau ada NTB. dari Lombok atau dari Nusa NTB, Tenggara Barat. Pasti itu dari Nusa Ya itu Tenggara kan Barat. cukup miris juga ya Pak Betul, Haji Musti Mbak, ya. Kira-kira betul. apa yang menjadi permasalahan sehingga kenapa orang Nusa Tenggara Barat begitu? Permasalahannya sebenarnya pada tingkat ekonomi saja, Mbak. Tingkat ekonomi saja, dan mungkin ya mereka terpacu dengan itu janji-janji itu aja, Mbak. Tapi kan kalau berbicara ekonomi, Nusa Tenggara Barat juga tidak yang paling rendah, Pak Haji Musti. Kalau kita lihat, Mbak, sebenarnya mereka asalkan mau. Ya mereka mungkin ya kalau kita melihat, kalau di desa kampung sendiri malu bekerja, kalau di kampung orang dia giat bekerja. Nah itu yang kami dengar. Sekarang ini ya mohon maaf kalau kita sampai mereka cerita bahwa kalau di kampung ini kan kita mau pikul karung atau kita mau cari yang angkat yang kotor-kotor kan malu sama tetangga, malu sama keluarga. Tapi kalau di sana tidak ada yang dilihat, ya gitu. Kadang-kadang seperti itu prinsipnya. Oke, baik. Jadi gengsi juga Gengsinya berarti yang itu diutamakan yang, ya. ya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Makasih. kembali perbincangan kita break lagi Pak Haji Musti. Pemirsa, kami akan break sejenak masih di Bincang iNews. Pastikan Anda tetap bersama kami. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih Iya, dikasih benar. senjata? Mbak Vera, boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Masih bersama dalam Bincang iNews, pemirsa, kita masih berbincang-bincang mengenai kasus TPPO, masih bersama dengan Pak Haji Musti. Pak Haji, berbicara mengenai pencegahan, tadi disebutkan juga bersama BP3MI ya, melakukan kerjasama. Nah, ini kan kasus yang terjadi ini adalah PMI unprocedural begitu ya. Betul. Dalam arti berarti mereka itu memilih
jalan yang tidak sesuai dengan prosedur. Ilegal. Kira-kira kalau menurut Pak Haji, apa yang membuat mereka memilih jalan tidak sesuai prosedur? Serumit itukah kita ingin menjadi PMI legal ataupun PMI yang secara prosedural begitu, sehingga mereka memilih jalan seperti itu? Menurut mereka itu sangat rumit. Sangat rumit. Ya, kalau lewat prosedural, karena mereka di sana tidak pernah berpikir masalah SDM, tapi dia berpikir bagaimana fisik. Yang diandalkan ada fisiknya, kekuatannya. Saya mampu bekerja karena saya kuat gitu, bukan karena saya pintar. Di situ bedanya, yang makanya mereka tidak mau melakoni secara prosedural. Kalau prosedural itu kan mereka harus pelatihan selama 3 bulan. Itu yang menurut mereka rumit. Menurut mereka. Nah, sehingga mereka mengambil jalan pintas karena dianggap bahwa kalau prosedural ini terlalu rumit dan terlalu lama. Nah, apa yang dilakukan oleh Satgas Pencegahan? Ini tentunya satu upaya juga ya Pak Haji ya, untuk bagaimana bisa meyakinkan kepada mereka lewat yang prosedural itu lebih enak begitu. Apakah inilah ada yang upaya? kita gaung. Inilah kita gaung-gaung. Makanya itu yang kita selalu bekerja sama dengan aparat pemerintahan paling bawah. Ya, bahkan Pihak sampai desa. RT ya, desa, RT, RW itu sampai sejauh itu kita untuk menyerap informasi, untuk kita melakukan penyuluhan. Bahkan sekarang ditambah dengan ada programnya Pak Kapolri yang ada namanya polisi RW, polisi kampung. Nah, itu salah satu juga sistem pimpinan untuk kita melakukan pencegahan-pencegahan yang berkaitan dengan TPPO ini. Jadi dengan mereka mendekat ke masyarakat lebih secara maksimal, mengawasi kampung, mengawasi RT. Nah, di situ mereka akan tahu dan mereka akan selalu menggaung-gaungkan bagaimana mereka untuk mencari pekerjaan atau menjadi tenaga kerja yang legal, yang mereka akan memperoleh hasil yang lebih maksimal, yang walaupun dia agak lama proses, tapi dia sudah pasti dalam pekerjaannya pasti. Katakanlah sekarang misalnya tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Cina misalnya atau Jepang, ya, mereka kan perlu latihan bahasa, perlu tata cara dan kerama, ya, perlu sehingga itu mereka diajar dimasukkan ke wadah BLK, ya, Balai Kerja Tenaga. Berapa lama biasanya Pak? Biasanya itu 4 bulan, Mbak. 4 bulan. 3-4 bulan. Itu mereka dikursuskan khusus, ya, mereka rutinitas, ya. Setiap hari belajar, setiap hari latihan sampai mereka sudah betul-betul memahami sesuai dengan program yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, itu sehingga ini yang kadang-kadang mereka terutama yang usianya sudah agak yang 40 ke atas atau 30 ke atas lah, yang sudah malas berpikir, itu yang tidak mau melakoni lewat prosedural. Maunya bekerja saja. Mereka lebih ingin cepat langsung bekerja, ya. Mereka ingin cepat nyampe, walaupun apapun risikonya di sana dia tidak berpikir itu. Oke, baik. Jadi kalau masalah dokumen-dokumen untuk yang prosedural tidak ada masalah, tidak ya. ada masalah. Hanya masalahnya seperti itu. Ya, jadi mereka masalahnya kurang itu sabar saja. Intinya ya. Iya, masalahnya mereka tidak sabar dan tidak mau berpikir. Oke. Masalahnya karena itu mereka ingin cepat dan saya kuat bekerja, gitu. Mengandalkan fisik. Mengandalkan fisik. Iya, bukan mengandalkan SDM. Oke. Jadi itu intinya. Baik, Pak Haji Musti, kalau berbicara pencegahan, apakah pencegahan dilakukan hanya pada calon korban saja atau ada ke pelaku juga yang dilakukan pencegahan? Kita melakukan, kalau pelaku itu lebih banyak kepada tindakan. Tindakan. Iya, kalau pelaku efek jerah. Maksudnya sosialisasi untuk warga agar tidak menjadi pelaku juga begitu. Itu kita secara umum, Mbak. Secara Secara umum kita melakukan pembinaan atau penyuluhan. Jadi kita kumpul karena kita tidak tahu, kadang-kadang kita dari PT-PT juga kita undang, ya, kita undang dari PJTKI juga kita undang, bahkan kita kadang-kadang sosialisasi juga ke situ. Tapi ini yang menjadi oknum-oknum ini lebih banyak yang tidak termasuk dalam kelompok PJTKI atau yang termasuk dalam organisasi, mereka yang berjalan dengan sendirinya terkadang yang terjadi. Ya, tidak masuk ke dalam wadah. Nah, padahal kita nanti di situ sudah kita menyisir wadah-wadah yang menampung, yang memberangkatkan, yang memulangkan tenaga kerja, kita sudah tampung
kita sudah rekap, sudah ada semua gitu. Itu yang kita langsung secara bergiliran kita berikan penyuluhan. Nah, tapi yang melakukan ini, yang menjadi tersangka lah atau yang menjadi pelaku ini bukan orang sana, bukan yang di wadah ini. Karena dia di wadah lepas. Wadah lepas. Wadah lepas. Dan dia itu tidak juga terikat. banyak pelakunya, bukan banyak hanya sekali, satu. Banyak sekali. Dan kebanyakan pelakunya perorangan, Mbak. Perorangan. Perorangan maksudnya ya dari orang ke orang, dari orang ke orang. Tapi mereka punya jaringan begitu ya? Jelas, jaringannya jelas. Cuma tidak menjadi wadah besar gitu. Jaringan-jaringan ini kan paling jaringannya ini kan tidak banyak mereka. Orangnya maksudnya. Yang per orang mereka sambung nyambung gitu. Pemutusan jaringan itu apakah tidak menjadi sebuah pencegahan juga, Pak? Iya, salah satunya itu. Salah satunya itu. Bagaimana kita memutuskan itu dengan kita coba menggali sejauh mungkin nanti dalam pencegahan itu. Itu yang dilakukan oleh teman-teman dari Satgas Pencegahan melalui penyidikan dan penyelidikan. Oke. Mereka. Dan itu tentunya jaringannya tidak hanya di Lombok saja ya. Internasional bahkan, Mbak. Bahkan. Bahkan internasional, Mbak. Bukan nasional, bahkan internasional. Oke, baik. Tapi kembali tentunya menjadi kesadaran masyarakat ya. Kita ya, kembalikan betul. kepada kesadaran masyarakat. Bagaimanapun juga dari pihak terkait melakukan penyuluhan ataupun penindakan ataupun pencegahan, tentunya kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat tentunya tidak akan bisa. Baik. Pak Haji Musti, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebagai closing statement, mungkin harapan-harapan ataupun himbauan yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah, silahkan. Ya, terima kasih, Mbak. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan ini, jadi harapan kami dari Kepolisian Nusa Tenggara Barat ya kepada seluruh masyarakat ya, di Nusa Tenggara Barat, silakan Anda boleh untuk bekerja di luar negeri, tapi silakan Anda melakukan prosedur yang legal. Pemerintah sudah menyiapkan wadah-wadah yang akan ditemui, yang akan dilewati untuk dapat bekerja secara profesional. Kemudian yang kedua, jangan cepat terpengaruh dengan isu-isu atau terpengaruh dengan janji-janji oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan iming-iming gaji besar, dengan iming-iming tempat bekerja yang baik, itu sangat risihan. Jangan terlalu cepat mendengar, jangan terlalu cepat menerima. Kemudian yang terakhir, mari kita sama-sama patuh terhadap aturan. Mari kita sama-sama membantu pemerintah untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan di luar negeri dengan kita melalui ilegal ketika kita mau mencari nafkah di luar negeri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Haji Lalu Mustiarap SHMM. Semoga sukses untuk pencegahan kasus TPPO di Nusa Tenggara Barat ya, secara khusus. Terima kasih sudah hadir di Bincang Anies. Kita berjumpa di lain kesempatan. Baik pemirsa, sekali lagi seperti yang dikatakan oleh Pak Haji Lalu Mustiarap tadi ya, kita taat terhadap aturan. Bekerja bukan hanya menggunakan fisik tapi juga menggunakan pikiran. Saya Korea Hafizah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.